Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rahma dengan NIM 20042001 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi terkait hasil resum bahan ajar materi perkuliahan, yaitu tentang ekonomi politik pembangunan dalam perspektif isu globalisasi. Adapun video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pertemuan ke-6 mata kuliah ekonomi politik. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam sub pembahasan. Dalam presentasi kali ini yang akan dibahas adalah pertama, global bubble economy, yang kedua, sisi positif dan negatif globalisasi, yang ketiga, Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Pertama, global bubble economy. Latar belakang terjadinya global bubble economy. Yang pertama, adanya azas neoliberalisme mendominasi dalam spirit organisasi WTO atau World Trade Organization. Azas neoliberalisme ini mendominasi dalam spirit WTO, di mana praktis lembaga tersebut telah menjadi wasit dalam proses globalisasi. Ini mengingat jargon The Borderless World yang mereka implementasikan dalam aturan WTO, di mana semua negara harus menghilangkan semua hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, dengan jadwal keharusan pelaksanaannya yang sangat ketat, beserta sanksi yang keras jika sebuah negara tak mentaatinya. Dengan begitu, berarti semua negara nantinya tanpa kecuali harus siap bersaing secara bebas dalam perdagangan internasional. Dengan harga dan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan, mereka harus bersaing tanpa perlindungan dan subsidi apapun kecuali untuk hal-hal yang terbatas, misalnya bantuan untuk pelatihan bagi kalangan SME atau Small and Medium Enterprise. Juga dalam era WTO ini, berarti azas neoliberalisme cenderung mengabaikan keragaman kemampuan antara negara dalam level of playing field. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu menciptakan persaingan antara pelaku ekonomi baik tingkat perusahaan maupun negara. Terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa azas neoliberalisme juga cenderung mengabaikan keragaman kemampuan antara negara dalam level of playing field. Hal ini justru oleh Adam Smith sendiri, yaitu bapak pendiri ekonomi modern, menyebut bahwa harus dipertimbangkan dalam menciptakan persaingan antara pelaku ekonomi baik tingkat perusahaan maupun negara. Dengan kata lain, seperti layaknya dalam dunia pertinjuan dengan adanya kelas-kelas yang dipertandingkan, maka dalam alam globalisasi ekonomi yang dipimpin WTO dan negara industri, dengan demikian akan cenderung diabaikan. Dengan suasana ini memang secara positif masing-masing negara mempersiapkan semaksimal mungkin agar pada saatnya mampu memasuki era persaingan global yang keras tersebut. Para pelaku ekonomi dan politik terlihat sibuk dan menyambutnya dengan berbagai kegiatan, baik di tingkat mikro seperti peningkatan kapabilitas SDM, manajerial, permodalan, teknologi dan informasi, maupun makro seperti demokratisasi politik, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, deregulasi ekonomi, serta reformasi birokrasi. Kemudian yang ketiga adalah ketidakseimbangan antara arus moneter serta arus barang dan jasa. Pakar manajemen tingkat dunia Peter Drucker menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter serta arus barang dan jasa tersebut sebagai adanya penyebabnya adalah decoupling, yaitu fenomena keterputusan antara maraknya arus uang yang tidak diimbangi dengan arus barang dan jasa. Bersamaan dengan fenomena decoupling tersebut, marak pula kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif terutama di dunia pasar modal, pasar falas, dan properti, sehingga dunia terjangkit penyakit ekonomi balon atau yang disebut dengan global bubble economy. Global bubble economy ini merupakan sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektorial. Bahkan sektorial tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya. Selanjutnya terkait dengan sisi positif dan negatif globalisasi.
Jika dilihat dari sisi positif, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keuntungan ekonomi mereka. Beberapa poin dampak positif adanya globalisasi ekonomi ini adalah: yang pertama, adanya sistem ekonomi pasar bebas. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia II, terutama satu dua dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi produksi mereka, dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah menegosiasikan pengurangan hambatan perdagangan dan investasi. Dalam peluang-peluang baru pada pasar mancanegara, terutama perusahaan-perusahaan multinasional, negara industri maju merelokasi pabrik-pabrik mereka, berproduksi, dan membuat aturan pemasaran dengan mitra lokal mereka. Kemudian dampak yang ketiga adalah kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi. Teknologi tentunya menjadi penggerak utama dari globalisasi tersebut. Khususnya, kemajuan dalam teknologi komputer dan komunikasi telah mengubah secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, bekerja sama dengan banyak mitra, mengoleksi dan menganalisis data. Dari semua dampak positif tersebut yang mendukung perekonomian suatu negara, globalisasi ini tentunya juga bisa berdampak tidak nyaman. Beberapa sisi negatif globalisasi antara lain: yang pertama, kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara atau sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan ekonomi juga dapat mengancam nilai-nilai seperti kearifan budaya lokal, lingkungan, atau kelangsungan bisnis pribumi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengaruh perusahaan raksasa mancanegara terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, yang ketiga, meningkatkan pengaruh perusahaan raksasa mancanegara terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan kecemasan bahwa globalisasi akan semakin meningkatkan pengaruh perusahaan mancanegara terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu perlu dicari cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi. Tampaknya peranan kunci mengatasi hal ini adalah berada di tangan pemerintah, misalnya dalam sikap keberpihakan terhadap tenaga kerja serta UMKM. Kemudian yang keempat, globalisasi juga sering disebut sebagai proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya dan pola tunggal yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal. Yang ketiga, pembahasan selanjutnya adalah Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Bagaimana siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Isu globalisasi, isu borderless dalam rangka globalisasi untuk kemakmuran dunia yang pengendaliannya berada di tangan WTO, di samping sebelumnya telah ada IMF untuk bantuan moneter dan Bank Dunia untuk bantuan program pembangunan, sehingga sekarang jadilah trio global superbody WTO, IMF, dan WB sebagai alat ampuh Amerika Serikat dalam menegakkan imperiumnya di dunia lewat proses globalisasi. Dengan tidak netralnya isu globalisasi ini harusnya bukan menjadi alibi untuk memaafkan kebobrokan pemerintahan, bisnis, dan politik yang dilakukan oleh elit bangsa sendiri. Namun kita juga memerlukan pengembangan wacana, yaitu sinergi peradaban. Dalam konteks sinergi peradaban tersebut, ukuran keberhasilannya adalah bagaimana agar rakyat keseluruhan terpecahkan soal hak untuk bekerja, berpendapatan layak, kesamaan di depan hukum, representatif secara politik, dan seterusnya, sembari secara bertahap dan sistematis membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Beberapa siasat yang dapat dilakukan negara kita Indonesia dalam menghadapi isu globalisasi tersebut adalah: yang pertama, adanya kepemimpinan yang memiliki visi
strategi, dan program yang cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Yang kedua, adanya proses demokratisasi yang menyejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Yang ketiga, resource-based economic development, yaitu suatu negara mampu mencapai keberhasilan pembangunan ekonominya yang memadukan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kekayaan utama bangsanya, di mana sebagian besar rakyatnya bekerja di sana. Kemudian yang keempat, kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal bersamaan dengan proses akselerasi industrialisasinya. Kemudian yang kelima, konsensus skenario in democratization process, yang berbeda dengan demokrasi barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi materi kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.